Welcome Plusers, level di sini. Dari video ini saya akan mereview One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 1004. Nah mari, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, karena kalian tidak akan tertinggal dari informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Serta buat kalian juga yang ingin merchandise channel Devil Nomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Nah kita langsung saja nih, kita akan mulai video ini sama seperti spoiler yang sudah saya buat di sini. Yaitu kita mulai dengan yang namanya Sudah Kudagu. Anjos, Sudah Kudagu. Karena ya banyak sekali momen-momen yang sudah terduga atau yang sudah terprediksikan yang terjadi di chapter ini, yang nanti akan kita bahas sama-sama di video. Oke lah, kita langsung saja ke isi dari reviewnya. Jadi chapter 1004 ini akan berjudul Kibi Dango. Ayo ngomong sama-sama, kita ngomong ikutin ala dari Otama. Iya, lucu banget gak sih? Otama ini parah lah. Nah, lagi-lagi karena belum ada cover story, kita akan bahas lagi dari cover requestnya. Dimana cover request kali ini berisi chopper dengan binatang lain, dimana ada monyet, tupai yang sedang memakan permen Rumble Ball. Apakah ada clue yang membagongkan ya di cover request ini? Apakah ini ada clue lain dimana Rumble Ball chopper berefek ke user zone lain selain chopper ini sendiri? Oke lah, lanjut dulu. Nah, Sudah Kudagu yang pertama adalah seperti yang saya bahas di video analisis chapter 1003 lalu. Di situ saya berkata bahwa chapter depan kemungkinan besar tidak akan membahas dan memperlihatkan yang namanya mode hybrid Kaido yang kita pun lihat di akhir chapter lalu, yaitu siluet dari mode hybridnya. Karena jika kita mengerti pola dari Oda Sensei ini, pastilah akan dilempar dulu ke hal lain sebelum kita mengetahui bentuknya seperti apa. Jadi chapter ini dimulai dengan Speedo, si kuda cantik ini yang seorang headliner pertama yang berhasil dijinakkan oleh Otama dengan memberinya Dango. Ternyata peran dari Speedo ini tidaklah berhenti sampai dia gagal mengantar Otama ke Hitetsu karena dia sebelumnya diserang oleh Kaido. Tapi di sini dia mempunyai misi yang luar biasa dengan fisik kudanya itu untuk berkeliling di Onigashima. Dan dia akan memberikan Kibi Dango buatan tuannya alias Otama ini kepada para gifters yang lain. Dimana itu akan membuat para gifters lain menjadi di pihak Otama ini alias dapat dijinakan lah. Di situ Speed ini memberikan kepada gifter alih-alih berkata bahwa ini adalah obat spesial buatan Queen untuk menyembuhkan luka. Wah, ini sih sesuatu yang luar biasa memang, ide dari Tama atau mungkin dari Speed inilah. Di sini pun kita diperlihatkan sedikit flashback, dimana di sini kita melihat Tama yang sangat menginginkan untuk ikut bertarung di Onigashima. Dia ingin Wano Kuni ini menjadi negeri tanpa kelaparan lagi, dan dia ingin melihat Momonomesum untuk menjadi the next Shogun atau Shogun berikutnya. Jadi dia meminta bantuan Speed, sepertinya dia memohon dengan menggunakan kapal pribadinya untuk pergi ke Onigashima. Di kapal ini juga kita bisa melihat Gazelman dan juga Daifugo. Ini adalah para headliner awal yang kita lihat juga. Dan di kapal ini, Tama membuat Kibi Dango yang sangat besar sekali. Wah, kayaknya nggak ada batasan ya kekuatan dari bocah lucu ini. Dimana sangat efektif sekali mengingat headliner lain juga adalah seorang yang mempunyai mobilitas yang sangat cepat. Terutama dari Gazelle ini, itu pun untuk menyebarkan Kibi Dango ke penjuru Onigashima. Ini sebenarnya ada hubungan dengan papan Go yang akan saya bahas juga di akhir video ini ya, jadi pastikan menontonnya. Nah, kita berpindah ke bos kita alias Franky versus Sasaki. Di sini kita melihat Franky Shogun menggunakan serangannya yaitu weapon left ke arah Sasaki. Tapi serangan tersebut ternyata tidak mempan sama sekali dan lagi-lagi Sasaki menyeruduk Franky Shogun dengan culanya itu. Tapi Franky berhasil menahannya dan akhirnya dia berhasil melempar Sasaki ini. Nah, di saat Franky Shogun akan mencoba menyerang Sasaki yang sedang terjatuh, para pasukan armor anak buah Sasaki ini menghadangnya dan memegang tangan kaki dari Franky Shogun. Dimana ternyata para gifter ini sangat kuat sekali karena dia dapat membuat Franky Shogun ini tidak dapat bergerak.
Bersama-sama mereka dapat memberi waktu bagi Sasaki untuk berhasil berdiri kembali. Ya sebenarnya saya pun tetap yakin sih mereka nggak akan cukup kuat atau bahkan Sasaki untuk nembusin bahan metal dari Franky Shogun. Dan pada saat itu, trio Usopp, Nami, dan Tama serta Komachio-nya datang ke arah Franky. Itu pun bersama para gifters yang cukup banyak dan ternyata gifter itu sudah berada di sisi mereka. Ini sih kocak banget sih kalau kalian lihat. Franky menggunakan momen ini untuk lari dan membuat Sasaki akhirnya beradu dengan para bawahannya yang lain. Di sini pun terlihat Ulti dan juga Pechuan sudah berhasil mengejar Nami dan Usopp dan dia memberitahu kepada Sasaki bahwa para gifters ini sudah berkhianat dan berpihak ke pihak musuh. Jelas dong Sasaki pasti bingung kok bisa sih para gifter ini pindah haluan. Dan saat itu Ulti melompat untuk ke arah Komachio. Dengan cepat Nami mengeluarkan Thunder Lance temponya. Serangan tersebut berhasil membuat Ulti jatuh tersungkur. Tapi Nami ini tidak puas dan berkata serangan tersebut tidak akan cukup untuk menghentikannya. Dia butuh petir yang lebih besar. Sepertinya ini akan menjadi clue juga. Apakah Nami akan all out dan menggunakan serangan barunya di sini atau dia lagi-lagi akan mengambil Zeus? Tapi sih Big Mom kan sedang menggunakan Zeusnya di puncak Onigashima. Nah ternyata salah satu cara mereka ini memberi makan Kibidango ini kepada para gifter adalah dengan cara Usopp melempar Kibidango tersebut dengan skill snipernya, yaitu Hisatsu Kibidango Star Anjay. Itu pun kepada anak buah Sasaki sebelumnya dan di sini terlihat anak buahnya akhirnya menyerang Sasaki. Dan Sasaki pun masih kebingungan dengan hal tersebut. Saat itu pun Franky menggunakan kesempatannya untuk menyerang Sasaki dengan teknik barunya Run Blade Victory V-Flash. Ini adalah salah satu serangan di mana pedangnya mengeluarkan cahaya. Anjay, udah kayak lightsaber dari Star Wars. Di mana serangannya telak mengenai Sasaki dan keluar darah dari serangan tersebut. Mantap sekali. Dan scenes pun berpindah ke babak Sanji kita yang sudah kalian tunggu-tunggu. Dan yang fix banget sih, ini mah istri saya, Black Maria. Sanji berhasil mengalahkan seluruh anak buah Black Maria. Ya benar, itu yang cowoknya doang dong, karena nggak mungkin Sanji ini nyerang cewek. Hingga akhirnya Black Maria menyibaknya dengan jaring laba-labanya. Di sini Black Maria berkata kepada Sanji untuk teriak dan minta tolong kepada Robin. Itu pun agar salah seorang di pihaknya lagi-lagi dengan kertas yang menempel di kepalanya akan mengirim suara Sanji tersebut ke seluruh kastil. Itu pun untuk memancing Nico Robin agar datang. Oke, jadi ini sepertinya cukup terjawab juga ya bagaimana mereka bisa tahu semua jumlah orang dan keadaan di kastil. Karena sepertinya user-user dengan kertas mata ini punya kemampuan khusus yang saya pikir mungkin ada hubungannya dengan sonar kali ya. Karena dia dapat menyebarkan gelombang itu ke semua pihaknya di dalam kastil. Nah alasan Black Maria berkata itu karena Kaido menyuruhnya untuk menangkap Nico Robin hidup-hidup. Ini tepat seperti perkataan Big Mom sebelumnya. Dan Robin akan dilukai sampai dia tidak bisa bergerak kembali dan pada saat itulah Kaido akan memanfaatkannya. Ini adalah kata-kata dari Black Maria kepada Sanji. Nah yang cukup aneh sih, apakah Kaido sempat ngasih tahu hal itu kepada pihak bawah? Karena kita pun tahu, tidak lama sebelum Big Mom ini berkata untuk tidak membunuh Nico Robin, langsung para supernova ini muncul di puncak Onigashima. Atau jangan-jangan si topeng mata ini bisa tahu semua percakapan juga. Wah jika seperti itu sih gila banget. Di sini Sanji yang kesal dengan itu pun berkata jangan remehkan Nico Robin. Apakah Sanji akan mengamuk dan akhirnya dia nendang wanita ya? Tapi di sini pun bisa menjadi satu clue lain di mana Nami sebelumnya melawan Ulti dan sepertinya Nico Robin ini akan melawan Black Maria. Karena jika kita lihat ini sudah sangat pas sekali Tobiropo 2 cewek dan Mugiwara pun 2 cewek. Untuk umurnya pun kurang lebih sama lah, Ulti ini masih rada bocah sama kayak Nami dan Tante Robin dengan Tante Black Maria. Aduh tante seenak nih. Oke, kembali ke panggung utama. Di sini Bao Huang memberitahu, lagi-lagi ini juga kita melihat tikus dengan topeng mata di mukanya. Ini adalah salah satu mata-mata dari Bao Huang itu dan berkata, dia telah menemukan lokasi dari para Skabard yang sebelumnya dipindahkan oleh Torao dari puncak Onigashima. Dan semuanya dalam keadaan pingsan, sama seperti yang terjadi di puncak. Di sini pun sebenarnya King mendapatkan berita tersebut dan ingin melakukannya sendiri.
Tapi di sini kita lihat King sedang masih dalam keadaan sibuk. Siapa ya lawan dari King ini hingga akhirnya menyuruh orang lain? Apakah dia masih melawan Marco di pertarungan sebelumnya itu? Di sini pun Black Maria menjawab, dia akan datang sendiri karena ruangannya masih ada di lantai yang sama dengan ruangan para Skabard. Tapi Bo Huang pun melanjutkan agar untuk cepat membunuhnya tapi tetap hati-hati. Karena ada 10 orang di ruangan itu dan dia tidak bisa melihat dengan jelas karena sangat gelap. Tidak bisa melihat apa yang dia lakukan sampai bisa menembus ke mana-mana ya. Karena di sini ada orang lain yang sedang mencoba menolong para samurai ini alias para Skabard. Ya, kita coba hitung lagi nih. Dia bilang ada 10 orang. Kita tahu Skabard ini jumlahnya ada 9 orang. Izo, Kiku, Kinemon, Denjiro, Ino, Neko, Raizo, Kawamatsu, dan Asura Doji. Yang berarti orang ini adalah seseorang yang lain yang sepertinya bentukannya pun cukup baru. Karena di ruangan tersebut terlihat siluet misterius yang sedang mengobati luka dari Kinemon. Orang ini mempunyai tubuh yang normal karena terlihat setengah dari ukuran Kinemon lah. Di sini pun kita bisa melihat tampak samping dari muka orang itu. Jika kita lihat ini seperti muka dari seorang wanita ya. Orang itu pun menggigit giginya dan terlihat ada air mata turun dari matanya. Oke, sebelum kita bahas tentang siapakah orang ini, kita akan analisis sedikit tentang papan Go yang berhubungan juga dengan kemunculan dari orang misterius ini. Di chapter lalu, bentukan papan Go yang awalnya terletak di samping tiba-tiba sudah berubah menjadi bentukan seperti yang kita lihat ini. Dan ini adalah bentukan yang diatur oleh para CP0. Yang saya yakin Oda membuat bentukan ini bukan tanpa alasan karena jika dia mau asal dia cukup menyimpan seperti bentuk awalnya tanpa perlu mengubahnya ke bentuk seperti ini. Dan buat kalian juga yang ngerti cara bermain dari papan Go ini harusnya tahu nih jika kita memasang bidak kita di ujung bagian lainnya kita bisa memakan bidak musuh dan mengubahnya menjadi bidak milik kita. Untuk kasus samurai dia akan mengubah warna hitam menjadi warna putih. Inilah kudagu selanjutnya yang saya bahas juga lengkap di video review dan analisis di chapter lalu. Yang ternyata akhirnya terjawab dengan jelas di sini. Tik Usopp dan yang paling utama adalah milik Otama ini kunci untuk membalikan ribuan gifter dan juga headliner yang lain untuk mengubah hitam menjadi putih. Anjir keren banget, mengubah hitam menjadi putih, aduh. Nah tentu cara ini untuk mengambil pion musuh itu pun kita perlu pion tambahan untuk menyimpannya di posisi yang paling ujung. Dimana ini bisalah kemunculan dari pihak-pihak lain, salah satunya adalah orang ke-10 ini di ruangan tempat para Skabard berada. Karena ini pasti salah satu kunci juga untuk mengubah flow pertarungan di Onigashima. Nah siapakah orang tersebut? Dimana di video spoiler saya menjawab orang tersebut adalah Lady Toki atau Hiyori. Sebenarnya itu hanyalah sebutan tanpa gambar karena ya yang berhubungan dengan Skabard siapa lagi kalau bukan kedua orang itu. Tadinya saya sempat berpikiran ini adalah Kozuki Oden ya tapi pasti dibacotin lah ya. Dan setelah munculnya chapter terbaru dengan scan lesnya kita pun akhirnya dapat melihat siluetnya dengan sangat jelas. Dan jelas banget ini adalah muka cewek. Dan dari ukurannya yang memang ukuran manusia normal, ini sudah kembali mengerucut ke dua orang yang barusan saya sebutkan, Toki atau Hiyori. Lagi-lagi seperti yang sudah kudagu karena saya kurang setuju aja seperti yang kalian bilang. Kayaknya orang ini Marco bang atau mungkin Karibo bang. Kenapa saya lebih prefer Toki ini untuk karakter misteriusnya? Karena ngapain coba Oda buat siluet yang sangat mencurigakan jika yang muncul itu adalah orang yang sudah kita tahu. Contohnya di awal kemunculan dari Marco dan juga Izo yang sangat jelas. Kita pun langsung tahu ini adalah kedua orang itu. Karena ini Oda memang buatnya masih ambigu apakah Toki masih hidup atau tidak. Tapi saya masih sangat yakin sekali jika Toki ini memang masih hidup. Untuk salah satu alasannya ya karena luka yang dia dapat di pahanya itu dapat menjadi satu kunci penting untuk mengetahui bahwa ini adalah Lady Toki. Inilah yang akan membuktikan kepada para Skabard ketika dia kembali sadar dan salah mengira itu adalah Lady Hiyori. Tapi setelah dia mengetahui luka dari Lady Toki ini, ternyata ini adalah sang istri dari daimyonya. Wah ini sih bakal mantap. Untuk alasan lengkapnya kenapa Toki masih hidup pernah saya bahas di video ini, mungkin kalian bisa cek saja. Nah buat yang bingung juga, loh bang, bukannya Toki ini udah tua banget ya?
Loh, awal bertemu Oden, dia ini masih berusia 26 tahun dan itu terjadi 30 tahun yang lalu. Ngapainlah sampai 20 tahun yang lalu, berarti usianya ada di 36 tahun. Nah, pertanyaannya adalah apakah dia ikut menua tanpa berpindah ke masa depan atau dia juga ikut pindah ke masa depan seperti Kinemon dan kawan-kawannya. Jika dilihat dari siluet ini, seperti gadis muda lah, paslah di usia 36 tahun, maka jelas sepertinya untuk Toki ini pindah ke masa depan. Nah, mungkin itulah untuk review chapter kali ini plus sedikit analisisnya lah. Satu hal penting juga bahwa minggu depan libur. Ya overall ini chapter yang cukup menarik sih walaupun dikit clash-nya dan dikit tarungnya serta masih juga ada sedikit misterius di akhir chapter. Jadi mungkin karena kurang begitu menarik akan saya beri nilai 8 dari skala 10. Nah, jadi itulah untuk review chapter kali ini. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Serta buat kalian juga yang ingin join membership channel Levelomi, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Levelomi pamit and I'll see you guys next time.